Biografi Raden Asnawi Kudus. Asy-Syaikh Al-Allamah Sohibul Fadilah Haji Raden Muhammad Asnawi bin Abdullah Huslim Al-Qudsi atau Raden Asnawi Kudus adalah seorang ulama karismatik, pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama dari Kudus, Jawa Tengah. Dalam aktivitas kesehariannya, Kiai Raden Asnawi selalu istiqomah dalam mengembangkan dakwah dan penanaman rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Kehidupan beliau pada awal, Raden Asnawi lahir pada tahun 1861 di desa Ndamaran, Kudus dengan nama Raden Ahmad Syamsi. Ia terlahir dari pasangan Haji Abdullah Huslim dan Raden Sarbinah. Keduanya merupakan pedagang konveksi yang cukup besar di kota Kudus. Sejak kecil, Ahmad Syamsi diasuh oleh kedua orang tuanya. Dikenalkan pada pelajaran agama dan tata cara bermasyarakat menurut syariat Islam, serta diajarkan berdagang sejak dini. Pada kisaran 1876, orang tuanya pindah ke Tulungagung, Jawa Timur. Ketika Ahmad Syamsi menginjak usia 15 tahun, di sana Abdullah Husnim mengajari anaknya berdagang dari pagi hingga siang hari. Raden Asnawi wafat pada tanggal 25 Jumadil Akhir, tepatnya 1378 Hijriah, bertepatan dengan 26 Desember 1959 Masehi. Raden Asnawi meninggal dunia dalam usia 98 tahun, dengan meninggalkan 3 orang istri, 5 orang putra, 23 cucu, dan 18 cicit atau buyut. Kabar wafatnya Raden Asnawi disiarkan di Radio Republik Indonesia, Jakarta lewat berita pagi pukul 6.00 wilayah Indonesia bagian Barat. Penyiaran itu atas inisiatif Menteri Agama Republik Indonesia, Abdul Wahab Hasbullah. Sampai saat ini, wafatnya Raden Asnawi selalu diperingati pada tanggal 24 atau 25 Jumadil Akhir. Setiap tahunnya di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin di Kudus selalu mengadakan peringatan hari wafat Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Riwayat pendidikan Kiai Haji Raden Asnawi di Tulungagung. Asnawi kemudian melanjutkan pendidikan agamanya di Pondok Pesantren Mangunsari sebelum menunaikan ibadah haji. Ia kemudian berguru kepada Kiai Haji Irsyad Naib di kawasan Mayong, Jepara. Pada usia 25 tahun, dia menunaikan ibadah haji yang pertama dan berguru kepada ulama Nusantara di Mekah. Saat itu seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Soleh Darat As-Samarani, Semarang, Syekh Muhammad Mahfud Ad-Darmasi, Termas, Pacitan, dan Sayyid Umar Satok. Pada saat pergi haji, pada usia 25 tahun, Raden Asnawi menunaikan ibadah haji yang pertama. Sepulang dari haji pertamanya, nama Raden Ahmad Syamsi kemudian diganti menjadi Raden Haji Ilyas. Nama Ilyas ini kemudian diganti lagi dengan Raden Haji Asnawi. Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya, pada usia sekitar 30 tahun, Raden Asnawi diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang kedua dengan niat bermukim di Tanah Suci. Namun ayahnya wafat di saat melakukan ibadah haji. Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun, dari tahun 1891 sampai 1911. Selama itu, Raden Asnawi juga pernah pulang ke Kudus beberapa kali untuk menjenguk ibu beserta adiknya. Ibunya wafat di Kudus waktu Raden Asnawi telah kembali ke Tanah Suci. Kiai Haji Raden Asnawi saat menikah. Raden Asnawi menikah dengan ibunya Hamdana, janda dari Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, dan dikaruniai 9 orang putra putri. Akidah, fikih, dan tasawuf. Gagasan tasawuf Raden Asnawi pun tidak kemudian membentuk komunitas yang disebut tarekat. Akan tetapi hanya sebatas ajaran tentang pembinaan akhlak melalui pengisian diri dengan akhlak yang baik, mahmudah, dan peniadaan diri dari akhlak yang jelek, mazmumah, dalam rangka mencapai kedekatan kepada Allah, taqarrub dan ma'rifat yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus melalui tata cara sebagaimana lazim terjadi dalam dunia tarekat. Hasil penelusuran pada apa yang ditulis dan dialami oleh Raden Asnawi tidak pernah ditemukan bahwa ia menganut tarekat tertentu. Corak pemikiran tasawuf Raden Asnawi terbentuk dalam kategori amali atau akhlaki. Hal ini atas dasar pertimbangan bahwa isi ajaran tasawuf Raden Asnawi, baik yang tercantum dalam karya maupun yang terlihat dalam kebiasaan dan keseharian, memperlakukan aturan yang ketat terhadap aturan syariat atau fikih.
Di samping itu, ia juga menerapkan latihan-latihan rohani dalam bentuk wirid dan zikir tertentu. Pada tahun 1924, Raden Asnawi ditemui oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk bermusyawarah guna membentengi pertahanan akidah ahli sunnah wal jamaah dan menyetujui gagasan Kiai Wahab tersebut. Selanjutnya, bersama-sama dengan para ulama yang hadir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi, Raden Asnawi turut membidani lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU. Raden Asnawi termasuk sebagai tokoh sentral pendirian Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926. Adapun referensi dari biografi Kiai Haji Raden Asnawi bisa dilihat pada lampiran sebagai berikut. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.